Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Farizal Oktaviansyah, NIM akhir 51, Umi Mutmainah, NIM akhir 41, Siti Rodiah, NIM akhir 48, Ismaniat Kartini, NIM akhir 50, Kamilah, NIM akhir 57, dan Maya Mardiana, NIM akhir 66. Dalam video kali ini, kami akan membahas hal-hal menarik dari salah satu sastrawan Indonesia, yaitu Seno Gumilar Adjidharma. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Apresiasi dan Ekspresi Sastra. Apa sih hal-hal menarik dari Seno Gumilar Adjidharma? Maka dari itu, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Seno Gumilar Adjidharma adalah seorang cerpenis, esais, wartawan, dan pekerja teater. Seno lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1958. Akan tetapi beliau dibesarkan di Yogyakarta. Ayahnya bernama Profesor Dr. M.S.A. Sosroamidjojo, seorang guru besar Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Sedangkan ibunya bernama Pustika Kusuma Sujana, seorang dokter spesialis penyakit dalam. Seno menikah dengan Ike Susilowati pada tahun 1981 dan dikaruniai seorang anak bernama Timur Angin. Seno menamatkan SD, SMP, dan SMA di Yogyakarta. Selanjutnya, ia kuliah di jurusan Sinematografi Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta atau LPKJ pada tahun 1977. Pada tahun 2000, ia menyelesaikan studi di Magister Ilmu Filsafat Universitas Indonesia. 5 tahun kemudian, ia menyelesaikan Doktoral Ilmu Sastra di Universitas Indonesia pula. Proses kreativitas Seno dimulai pada tahun 1975. Saat itu, ia masih berusia 17 tahun. Keterlibatan Seno di dunia sastra dimulai saat ia menjadi anggota Teater Alam Sutra pimpinan Remi Sialado. Seno kemudian banyak menulis cerpen dan esai. Karyanya tentang puisi dimuat dalam rubrik puisi lagu di majalah Aktuil pimpinan Remi Sialado. Seno juga banyak menulis kritik film di majalah-majalah Jakarta. Seno pernah mengajar di IKJ pada mata kuliah penulisan kreatif dan kritik film. Selanjutnya yaitu mengenai karya dari Seno Gumilar Adjidharma. Dengan menonton salah satu pentas W.S. Rendra dan mengagumi semangat hippie yang menegakkan kebersamaan, yang pada akhirnya mendorong Seno Gumilar Adjidharma untuk mulai berkarya. Seno Gumilar Adjidharma dikenal sebagai seorang seniman yang memiliki ketertarikan yang bermacam-macam. Salah satu karyanya yaitu cerpen yang berjudul Saksi Mata yang pada saat itu dikenal sebagai cerpen memberontak yang secara tidak langsung memberitakan keadaan di Timur pada waktu itu. Selain cerpen, terdapat karya lain yang cukup menarik yang ditulis oleh Seno Gumilar Adjidharma, yaitu contohnya esai, novel yang berjudul Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Bicara, puisi yang berjudul Matinya Seorang Penari Telanjang, dan naskah drama yang berjudul Mengapa Kau Culik Anakku. Seno Gumilar Adjidharma di sini lebih mengedepankan kepada sosial dan politik dalam karya-karyanya tersebut. Dari banyaknya karya-karya Seno Gumilar Adjidharma yang telah disebutkan, ia memiliki gaya penulisan yang khas, yaitu meramu kritik politis dengan cerita fiksi yang indah. Dan terdapat pula karyanya yang bercerita soal cinta dan kehidupan. Selain itu, beberapa genre karyanya beraliran realis dan realisme magis atau fantastik. Selanjutnya, ia sangat piawai menggunakan gaya kepenulisan fragmentaris pada cerpen-cerpennya, sehingga selalu meninggalkan kesan mendalam. Mengenai kreativitas kepenulisannya sering dilakukan dengan tergantung pada keadaan. Ciri khasnya yang lain adalah kebebasan dalam menulis yang sangat melekat pada dirinya. Menurut Seno, tulisan yang baik adalah tulisan yang tidak genit dan tidak diberi beban, yaitu tidak difilosofikan dan tidak diberat-beratkan.
Sukap yang malang, goblok, dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang pos itu tiba di rumah kami. Ya, rumah kami. Setelah 10 tahun, banyak yang terjadi dong, Sukap. Misalnya bahwa kemudian aku kawin, beranak pinak, dan bahagia. Jangan kaget. Dari dulu juga aku tidak mencintaimu, Sukap. Dasar bego, kasih isyarat tidak mau mendengarkan. Sekali lagi, aku tidak mencintai kamu. Kalau toh aku kelihatan baik selama ini padamu, terus terang harus kukatakan sekarang. Sebetulnya aku cuma kasihan. Terus terang aku kasihan padamu, Sukap. Mencintai begitu rupa, tapi tidak tahu yang kamu cintai tidak mencintai kamu. Makanya jangan terlalu berhayal lah, Sukap. Pakai otak dong sedikit. Hanya dengan begitu kamu akan terbebas dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tapi bukan cinta tai kucing ini yang ingin kuceritakan padamu, Sukap. Soal cinta ini sama sekali tidak penting. Kamu harus tahu apa akibat dari perbuatanmu ini, Sukap. Mengirim sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu. Tahu apa akibatnya?